Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang channel gua Gus Rah 24. Ya, sudah lama nggak pernah upload, sudah lama nggak pernah ngonten. Waduh, nggak tahu dah udah pada kemana. Punya ide, tapi nggak ada yang supportnya kayak yang ngebantu. Jadi kayak susah juga ya kadang kalau sendiri ngerjain project kayak gitu. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Oke, di mana video kali ini ya, video termasuk apa ya? Ya, jelas nggak jelas juga, boleh kalian tonton, boleh kalian skip, boleh juga kalian wah, apapun itu. Nggak jelas juga. Oke, teman-teman semuanya, ya. Gimana kabar kalian? Pastinya baik. Ya, alhamdulillah, dan semoga pandemi ini cepat berakhir dan teman-teman semua yang sudah mendapatkan pekerjaan, ya alhamdulillah, ya tetap bersyukur. Dan bagi yang belum mendapatkan pekerjaan, semoga kalian akan dipermudah untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Ya, kita doakan bersama-sama dan semoga pandemi ini mengembalikan sistem apa ya, keuangan ya, sistem perekonomian yang seperti dulu lagi ya, walaupun nggak 100% seperti dulu ya, semoga bisa kembali lagi ya. Ya, gua kangen juga pingin jalan-jalan. Ya, oke, jadi video kali ini yang gua bahas adalah gue baru aja habis vaksin. Oke, gue baru aja habis vaksin. Dimana vaksin ini diselenggarakan oleh Grab ya, dan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, yang dimana vaksin ini adalah vaksin Sinovac. Ya mungkin bisa dibilang ya kita bahan percobaan pertama. Oke, nggak masalah soal itu. Ya, oke. Dan dimana di sini gue dapat notifikasi dari Grab. Kebetulan gue juga seorang driver Grab ya. Ya, apapun itu gue kerjakan selama pandemi, yang penting halal. Ya, semoga diberkahi semuanya, insyaallah, amin. Dan dimana Grab ini juga bekerja sama Menteri Kesehatan, dan juga ada beberapa teman kita yang dari pariwisata, dari perhotelan, restoran, maupun dia yang bekerja di bandara. Dia juga dapat vaksinasi secara gratis, dan itu diselenggarakan pertama kali di Bali untuk vaksinasi yang tipenya ini Sinovac ya. Dan itu tanggal berapa ya, gue lupa ya, ada kayaknya ya. Itu pokoknya gue dapat notifikasi itu di 2 bulan lalu, Maret, Februari. Di bulan Februari, gue lupa tanggalnya, belasan lah pokoknya. Nah, di sana gue dapat notifikasi gue untuk ngisi prosedur itu, dan di prosedur itu tidak ada yang namanya paksaan. Nah, ini gue paling seneng. Jadi gini, soal vaksinasi ini, mau nggak maunya kita tidak boleh memaksakan orang lain. Karena apa? Itu bisa menurunkan imunitas. Maksudnya gimana? Ketika kita memaksakan orang untuk menjalankan vaksinasi, sedangkan orang yang memaksakan itu tidak melakukan vaksinasi, itu memberikan dampak yang negatif buat masyarakat kita. Dan buat teman-teman yang menyelenggarakan untuk vaksinasi, ya sebisa mungkin kalian vaksinasi dulu. Kalian sudah merasakan apa yang kalian rasakan, baru bolehlah kalian untuk sharing buat teman-teman kalian yang pingin vaksin atau enggak. Ya, biar mereka bisa memilih, jangan memaksakan. Intinya seperti itu. Karena itu nanti ujungnya bisa jadi konspirasi lagi ya, soal wah nih vaksin nanti kayak gini. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Dimana gua itu ada sebenarnya videonya, cuman kita nggak bisa tampilin ya. Mungkin nanti akan gua tampilin sedikit di atas sini ya, beberapa video yang bisa gua ambil. Karena kalau yang di pertama itu sama sekali gua susah ngambil, karena itu gua itu di hari Minggu. Iya, kurang lebih itu di hari Minggu jam setengah 9 itu gua melakukan vaksinasi, karena kedatangan dari jam 8 sampai jam 10 itu di shift paginya. Gue dapat shift pagi ya, apa pokoknya kedatangan pagi dah. Nah, di sana tuh gue sedikit jelasin adalah mungkin untuk sistemnya itu sih mungkin gue udah oke lah ya. Cuman yang gue sedikit bingung tuh, kenapa sih kita nggak boleh untuk yang namanya ngelakuin video. Mungkin takutnya ada beberapa media yang mempelintir hal-hal yang seperti video ini ya. Karena takutnya gini, setelah kita viralkan video, kita vaksinasi dan sebagainya, ternyata diambil dari media lain, dan setelah diambil itu dijadikan konten bagi mereka untuk menjatuhkan atau
buat pikiran orang tuh makin rusak lagi. Maksudnya gini, vaksin ini dibuat bukan untuk mengobati, tapi lebih tepatnya kita tuh dikasih penyakit baru lah, yang kayak ya imunisasi gitu lah. Dan karena apa ya? Karena gue ngerasain pertama kali disuntik vaksin itu, yang gue rasain tuh ya ngantuk aja. Ngantuk gue rasa mungkin tiap orang beda-beda ya, tapi yang gue rasain itu selama 1 minggu tuh ngantuk luar biasa. Maksudnya gini, biasa gue tuh tidur itu wah susah sekali, harus mainan HP, harus ini harus itu, pokoknya sampai pikiran tenang baru bisa tidur. Tapi setelah vaksin ini, gue baru megang HP nih, itu baru jam setengah 9 malam, baru masih biasanya megang HP, entah gue YouTubean, entah gue main game atau lain sebagainya, tiba-tiba langsung tidur. Gila, langsung tidur. Ini kasur ya, kasur nih, kasur. Baru diam di kasur, belum ada gue ngapa-ngapain, tiba-tiba udah ngerasa kayak udah lelap aja udah. Pagi-pagi udah bangun, gue dibilang kayak orang mati bro. Serius, gue dibilang kayak orang mati. Sampai orang tua gini, wih subuh cuy, subuh. Wah itu bukannya apa ya, yang ngerasanya beda banget. Kayak anjir, badan berat banget, mata berat. Serius, mata tuh berat banget. Sampai gue maksain. Mungkin tiap orang beda reaksi ya, tapi yang gue rasain kayak gitu. Subuh gue kesiangan. Anjir. Serius. Itu tuh kayak dibilang gini, kamu tuh tidur kayak orang mati aja gitu. Parah. Tapi selain itu nggak ada yang gue rasain sih. Maksudnya yang wah atau lain sebagainya nggak ada yang gue rasain. Cuma intinya kayak gitu. Balik lagi ke tempat gue vaksinasi, dimana saat vaksinasi kan gue dimintain surat kedatangan. Maksudnya ada nggak surat pernyataan bahwa kita tuh diundang untuk vaksinasi itu. Karena biar apa? Biar data itu valid ke pusat. Dan setelah itu ya isi formulir biasa, ada penyakit atau enggak. Nah ini paling lucu soal penyakit ya. Ntar minum dulu deh, haus nih. Nah, soal penyakit juga kadang gini, bingung ya. Maksudnya, kalau penyakit awal kan enak. Mungkin, apakah Anda pernah berhubungan dengan orang yang terjangkit penyakit corona? Apakah Anda punya penyakit HIV? Apakah Anda punya penyakit asam urat, gula darah dan sebagainya? Dan ada penyakit yang gue nggak ngerti. Penyakit itu penyakit dokter lah intinya. Entah tulisannya gimana, MGS apa udah nggak ngerti. Intinya tuh ada 3 atau 4 penyakit yang dimana tuh gue nggak ngerti bro. Itu penyakit apa? Maksudnya ya kita sebagai orang awam yang bukan orang medis ya, kita nggak ngerti bro. Serius, gue nggak ngerti apa itu. Maksudnya ini apa? Kita disuruh belajar untuk memahami biologi kah atau bahasa kedokteran kah, apoteker dan sebagainya. Gue nggak ngerti serius. Bukannya gimana ya, cuma emang benar-benar nggak ngerti. Tapi di balik nggak ngerti itu, gue memang nggak punya penyakit lain selain cuma ya paling radang tenggorokan. Ya pastinya radang tenggorokan kan amandel sama asam lambung. Udah cuma itu aja. Selain itu sih nggak ada. Ya penyakit orang biasa lah gitu. Dan setelah gue cek itu kan, pernah atau enggak aku tulis enggak. Setelah itu baru lanjut ke pengecekan tensi. Nah, kalau yang di pertama, yang di vaksinasi pertama ya alhamdulillah kan tensi gue standar lah 120 per sekian. Dan 128 per sekian, pokoknya masih dibilang oke lah, masih normal gitu. Dari usia dilihat masih normal. Dan selanjutnya tuh yang bikin gue gak nyaman tuh karena abis begadang. Jadi itu kayak apa ya, gue kan nge-grab ya, dan itu sambil jalan-jalan, sambil ya tau lah anak grab kan di jalan, sambil ngobrol-ngobrol kadang sama teman, mampir dan sebagainya. Gue lupa, dan karena notifikasi itu gue dapatnya jam setengah 2 pagi. Setengah 2 pagi, bayangin, notifikasi masuk itu jam setengah 2 pagi. Notifikasi ya. Dan itu paginya harus ke sana. Kalau misalkan siang masih oke lah, masih bisa istirahat. Ini pagi, mau nggak mau tidurnya harus ya
Ya pokoknya jam setengah dua balik dari rumah temen, ya kurang lebih 30 menitan, 30 menit sampai rumah langsung gua istirahat. Terus pokoknya jam setengah tiga, jam 3 itu baru istirahat dah. Jam 5, jam 6 udah bangun. Terus udah kayak gitu siap-siap bantu-bantu dulu di rumah biasa. Baru udah langsung lanjut ke Nusa Dua. Nah, di sana udah cek tensi 128 sekian. Gua tanya, ini masih boleh nggak dok untuk kita jalan? Boleh, boleh, boleh. Ini normal soalnya. Oke lah, karena normal ya alhamdulillah. Gua langsung jalan. Satu sesi itu baru kita ada sesi pertanyaan. Pertanyaan dalam artian siap nggak untuk divaksin? Ada penyakit nggak lagi? Dipertegas lagi sama bagian medisnya ya. Duh, ada rambut. Pokoknya diyakin lagi siap atau enggak dan ada penyakit atau enggak ya. Nah, ini paling lucu nih. Kejadiannya adalah ini buat teman-teman ya. Vaksin. Sebelum kalian vaksin jangan sampai kalian kayak gua itu minum amoxilin itu malam jam berapa ya? Jam-jam pokoknya malam lah, jam 11 atau jam sekian. Itu minum amoxilin, serius, minum amoxilin. Dan dokter tuh nanya, Mas ngapain minum amoxilin? Ya karena ya kalau misalkan gue punya sakit tenggorokan ya, pokoknya radang ya, paling obatnya cuma 2. Kalau nggak karena asam lambungnya naik, gue minumin promah, gue isep promah ya. Atau enggak yang kedua gue minum amoxilin. Dah cuma 2 aja obat gue dah, nggak ada obat mahal yang sebagai spesial, nggak ada. Dokternya takut, ngapain mas minum amoxilin gitu. Iya soalnya nanti soalnya saya tenggorokannya nggak enak dok gitu. Waduh, ada pokoknya ditanyain dia tenggorokan, eh indra indra pengecap, habis itu apa ya, aroma dan sebagainya, gue tanyain deh pokoknya. Terus udah kayak gitu tak giniin aja, dok maaf nih dok, kalau misalkan mungkin tidak ada hasilnya ya, hasilnya nggak ada karena tahu sendiri punya tangan nih kayak jawil gitu. Dok mohon maaf nih dok, saya udah berapa kali hampir divonis corona. Buat dokter di luar sana mohon maaf, saya tidak menjelekkan semua dokter di luar sana, tapi hati-hati saat berbicara, cuma itu aja ya, karena gua hampir divonis corona. Masalah gini, buat teman-teman yang punya penyakit amandel, asam lambung nih kayak ini ya, kalian tuh nggak usah yang namanya takut dengan yang namanya wah anda dibilang vonis corona dan sebagainya, nggak usah takut. Oke, kalian nggak usah takut di vonis seperti itu, nggak masalah. Karena apa? Karena gini, buat teman-teman yang punya penyakit amandel, ini rip aja ya. Satu, kita tuh gampang sekali namanya sensitif terhadap makanan, karena gue juga sensitif sama debu, ya. Tempat itu berdebu sedikit aja, itu sensitif sama tenggorokan. Itu udah dari dulu, karena memang dari dulu sampai sekarang itu memang gue sensitif sama debu itu. Dan ya penyakit orang mandel ya biasa ya, pasti radang tenggorokan ya, pilek, demam, habis itu badannya meriang kayak tulang kayak pegel-pegel gitu, terus batuk, mata pokoknya panas dan sebagainya ya. Ya penyakit orang apa amandel deh. Terus apalagi ada asam lambungnya, udah nggak nyaman. Karena gini, buat yang gua bedain sih gini, mungkin kemarin pas teman kita yang lagi corona, mungkin enaknya gini ya, corona kita masih bisa makan ya, walaupun indera pengecap kita nggak ngerasa nih, maksudnya ya sama kayak gua lagi asam lambung kumat, mau makan apa tuh nggak enak, udah kayak nggak ada rasa sudah. Tapi kalau nggak tahu ya, kalau corona katanya sih nggak ada rasa, tapi kalau orang mah itu di lidah tuh sudah kayak pahit semua, kayak obat semua rasanya. Itu yang gue rasain. Mungkin nggak tahu ya buat teman-teman yang mungkin punya pernah ngerasain atau punya saudara yang pernah ngerasain corona, mungkin kalian bisa share ceritanya di komen di bawah ya.
maksudnya seperti apa, gue juga pengen tahu, pengen belajar juga ya. Dan yang gue rasain sih kayak gitu. Terus juga pas saat gue makan yang paling parah, gue masih ngeliat kalau orang corona masih bisa untuk makan. Ya walaupun nggak ada rasa, dia katanya sih ya semua rasanya hambar gitu, maksudnya nggak ada rasa apa apa di lidahnya. Cuman yang gue masih salutin ya orang corona masih bisa masuk makanannya ke dalam tubuhnya mereka. Tapi sedangkan kalau gue sendiri ya, untuk ngerasain corona kayaknya masih lebih mending daripada gue ngerasain sakit amandel ini. Sakit amandel bro, gila. Ini ya, nih tenggorokan nih. Mungkin kadang bisa ayo bagian situ. Itu tuh kayak ada kayak apa ya, pentolan gitu, ada rahang apa dinding tenggorokan itu. Itu kalau sudah amandel atau radangnya kumat gue ya, itu tuh bisa gini bro. Kayak gini. Boro-boro deh kita makan, boro-boro ya makan ya. Kita nelen ludah ya, ludah itu yang dari mulut kita sendiri, ludah. Ih gila, ini kayak lu sobek gitu. Mampus. Karena kalau sudah gua ngerasain itu ya, itu berat bisa turun, serius. Berat gua bisa turun karena apa? Nutrisi itu apa, makanan tuh nggak ada yang bisa masuk, bro. Wih gila. Kalau nggak karena obat itu, susah banget, susah kali dah masuk, serius. Dan ya sebenarnya teman-teman yang kena corona tuh ya harusnya ya jangan terlalu banyak ngeluh lah, maksudnya ya udah, itu kan penyakit ya, mentah dari gimana sistemnya, intinya kembali pikiran juga. Dan ya kalian masih bisa makan, udahlah disyukuri aja. Ya namanya penyakit tuh ya mungkin ada maksud tertentu kenapa kita dikasih penyakit ya. Kayak gue sendiri kasih amandel mungkin ada maksud tertentu untuk diri gue sendiri, dan dimana ya gue ngerasain ya udahlah, teman-teman mungkin sakitnya dia atau mungkin nggak pernah sakit, dan mungkin sekalinya sakit ya itu mungkin 2 tahun sekali, 5 tahun sekali dan sebagainya. Gue tuh sebulan bro bisa kena, anjir. Capek dikit radang, salah makan radang, kurang minum air putih radang, gila. Susah mau makan, serius. Tuh ya lo bayangin aja deh, lo punya dinding rahim masuk lagi. Anjir. Oke, lo tuh punya apa ya, rongga tenggorokannya ya, terus rongganya tuh nyempit segini bro. Nah, sekarang lo mau makan apa? Makan pizza. Mayonesnya nyangkut bro sini bro. Tuh nelen tuh kayak perih sekali, serius. Dan ya udahlah, teman-teman buat yang masih sehat ya jaga kondisi kalian, karena kita nggak tahu. Karena kadang ada orang kayak gitu. Tapi jangan sampai ya. Karena gue punya teman real nih, punya teman kerja dulu sih. Partner ya, bukan teman kerja, tapi partner. Dia tuh nggak pernah sakit bro. Serius. Dia makan apa, minum apa bebas. Tapi ya gue sedih aja gitu. Tiba-tiba dia nggak ada pokoknya olahraga dia rajin, makanan ya tiba-tiba sakit bro. Sekalinya sakit langsung masuk UGD. Gue langsung mikir ya bersyukurlah gue dikasih penyakit kayak gini. Maksudnya ya kasih amandel, maksudnya ya penyakit biasa lah, penyakit murah, nggak apa-apa lah, sering-sering sakit tapi ya imunitas gue lebih bagus dah. Sombong amat ya. Gini kan serius. Karena gini, kalau ngerasain batuk gue udah biasa batuk, kalau ngerasain yang namanya pilek gue udah biasa pilek, demam gue bisa demam. Terus apa lagi? Apa nggak enak makan, gue lebih sering nggak enak makan. Terus bang, lu punya badan bisa besar kayak itu, bohong. Gue tuh sekarang kalau lagi, mungkin ada yang kayak gue ya, kok lagi stres tuh bawaannya nyamil bro, bukan makan tapi nyamil. Kalau ngomongin nasi, gue nasi nggak banyak, kayak cewek gue tuh kalau makan. Kalau lihat video-video gue ya, itu kayak cewek, serius. Anjir, ini cowok kok ini gue pertama gini, di tempat kerja dulu. Jadi teman-teman nih yang cowok-cowok kan, ya karena teman gue cowok semua.
Teman kerja udah kayak gitu, dia gini, ayo makan semuanya, makan sepuasnya. Gue ngambil nasi cuma sendok, sendok aja, sendok nasi itu deh. Yang lain ngambil 2 sendok 3 sendok, gue ngambil 1 sendok. Terus lauknya ya standar lah, 1 atau enggak 2 ya, tergantung dari perut aja ya. Wah apa diwalek ya, dicemooh lagi gini. Anjir, nih cowok perut kayak cewek, udah ambil banyakin. Gak bisa, perut tuh nggak muat. Karena itu juga buat konten ya, buat konten video. Abis gue makan tuh, anjir gue harus olahraga bro. Kalau nggak gitu anjir gak bisa gerak. Kayak ya mungkin karena bentuk badannya juga gemulai. Oke, kita balik lagi ya. Udah, next kita balik lagi ke tentang corona ini. Nah, setelah gua ada di cek semuanya, barulah lanjut kita untuk di vaksinasi. Nah, di vaksinasi ini baru dia yang benar-benar untuk kita tuh apa ya, relax saja. Cuma karena buat teman-teman yang biasa untuk donor darah, saat kalian itu suntik vaksinasi, mungkin kalian nggak akan yang namanya terasa karena jarumnya kecil bro. Jarum ya kecil banget deh, kita bilang kayak nggak ada rasa gitu. Tapi kalau kalian yang sudah biasa sama donor kan tahu ya, donor kayak gimana, apa namanya, jarum suntiknya atau apa ya, impus ya, yang paling gede apa ya, lupa. Nah itu deh ya, kalian tahu sendiri kan kayak gimana. Dan itu nggak ada rasa, cuma efeknya pertama kali pas ditusuk ya pastinya ya agak sedikit kayak ngilu. Mungkin teman-teman yang udah sunat tahu rasanya. Ya ngilu-ngilu dikit lah, maksudnya kayak anjir, kayak ya kita dimasukin sesuatu lah dalam tubuh. Dan setelah itu efek sudah selesai, barulah kita lanjut ke sesi. Sebelum kita keluar ya, belum kita selesai, kita duduk dulu. Itu 30 menit kita tunggu reaksi dari obat itu, apakah ada efek lain. Maksudnya apakah kita mual, pusing, demam, batuk sih enggak. Batuknya tuh ya batuk sih, banyak yang batuk karena nggak dikasih minum. Karena nggak ngerti sih kenapa habis kita vaksin nggak dikasih minum. Dan itu kita nunggu 30 menit. Wah, tenggorokan kering serius. Tapi ya udah, setelah 30 menit lewat, barulah kita untuk keluar dan kita isi form dulu buat teman-teman yang driver ya. Isi form bahwa kita sudah selesai untuk melakukan proses vaksinasi. Setelah proses vaksinasi barulah kita dikasih snack baru kita balik dah. Jadi maksudnya gini, yang gua rasain untuk di vaksinasi pertama, banyak teman-teman yang gagal, maksudnya banyak yang pulang karena apa ya, mereka tensinya rata-rata tinggi ya. Bukannya gimana ya, cuma kalau kalian mau melakukan vaksin, 1 istirahat, jangan contoh gue ya, tapi 1 istirahat kalian atur, pola makan kalian atur, terus jangan terlalu tegang saat di tempat itu. Ya relax aja lah, mungkin kalian bercanda atau lain sebagainya. Intinya jangan buat kondisi itu setegang mungkin, jangan, karena itu cuma disuntik. Setelah suntik kita udah selesai. Dan buat teman-teman yang memang punya riwayat penyakit, kalian jangan bohong, atau lebih tepatnya kalian jangan nggak berani untuk mengakui bahwa kalian punya penyakit. Lebih baik kalian jujur biar kalian tidak memaksakan diri untuk di vaksinasi itu. Karena banyak orang, ya kita nggak ngomong di tempat ini ya, banyak di luar sana pasti yang ya, apalagi anak muda misalkan ya, punya penyakit kayak misalkan apa ya, gula darah dan sebagainya, pasti kayak malu kan, anjir gue masih umur segini masa udah bilang kayak gitu ya. Dan lebih baik kalian nggak usah datang, kalian bilang aja udah. Kalau misalkan kalian datang pun ya udah, bilang aja kalian punya penyakit, udah, biar selesai, nggak usah kalian daripada kalian maksa ya. Karena efeknya nanti jadinya ya, takutnya sih ya nggak baik aja untuk tubuh ya. Karena gue kan nggak tahu untuk reaksi obat apa vaksin tuh seperti apa. Nah selanjutnya, setelah ada vaksinasi, gue kan dapat itu sertifikat yang pertama, tapi nggak tahu sih hilangnya itu di vaksinasi kedua. Itu vaksinasi kedua itu setelah gue nyepi, kurang lebih tanggal 18. Oh masih inget ya,
kurang lebih tanggal 18, kemarin itu tanggal 16 kalau nggak salah. Nah, gue tuh tanggal 18 itu datang lagi untuk melakukan vaksinasi yang kedua. Dan itu kita harus bawa bukti vaksinasi yang pertama, dan juga kita biasalah bawa KTP sama surat undangan dan sebagainya. Nah, di yang kedua, waduh gila, lumayan rame, tapi ya oke lah, nunggu 1 jam, kurang lebih nunggu 1 jam lah untuk masuk ke dalam, oke lah, nggak masalah. Cuma yang di kedua ini jauh lebih bagus untuk prosedur sistemnya daripada yang pertama. Mungkin karena apa ya aku bilang ya, mungkin karena kurang pengalaman dalam menyelenggarakan event-event besar ya. Jadi beberapa karyawannya tuh kayak kurang siap aja. Tapi oke lah, it's okay. Tapi yang di kedua, oke, gue salut, thank you buat teman-teman dari Grab ya. Buat teman-teman dari dari Grab dan lain sebagainya, mereka sudah memberikan apa ya, servis yang terbaik dah, meskipun itu tidak baik banget, tapi setidaknya dia bisa memberikan servis yang jauh lebih oke lah dari yang sebelumnya. Dan biasa kan kita cek lagi dan sebagainya. Dan yang kedua, biasa vaksinasi, biasa administrasi kan maksudnya kita cuma nulis punya penyakit atau enggak, pernah berhubungan atau kita pernah. Jadi gini, buat teman-teman yang sudah vaksin di A, jangan kalian ngambil di vaksin di B ya. Kalau kalian sudah divaksin di A, kalian selesaikan vaksin di A itu hanya 2 kali aja. Biar apa? Biar aku sih gue sih nggak ngerti bagaimana prosedurnya ya. Tapi intinya ya ikutin aja lah prosedur dari pemerintah. Dah gitu aja. Dan setelah itu ya biasa normal. Dan nah ini belum di laminating ya. Nah, jadi di sini, nah, lihat nggak ya? Nah, ini bukti vaksinasi gua. Nah, ini vaksinasi. Oh, tanggal vaksinasi yang pertama dosis 1 ya, vaksin dosis 1. Itu gua tanggal 28, bro. Tanggal 28 bulan 2 2021 jam 9. Lihat nggak ya? Agak ini ya, agak silau ya. Soal lightingnya, yang maklum lah, ngatur sendiri lightingnya. Terus dari itu lokasinya ya lokasi menerima Dinas Kesehatan Kabupaten Badung. Oh. Nama vaksinnya Coronavac atau Sinovac ya. Nomor batchnya ada, jamnya. Terus kalau misalkan kita, yang paling penting itu kalau misalkan kita ada gejala pasca habis kita vaksin ya, habis kita pulang nih vaksin, terus ada gejala tiba-tiba yang nggak enak dalam tubuh, ya langsung aja kontak Dokter Niluh Ketut Ayu Ratnawati. Ada namanya. nih jangan dipinter loh, kempet. Ya cuma itu aja sih. Ada nomor tiketnya, kayak tiket tit. Oke, jadi coba gitu aja sih. Dan juga di sini gue juga ada apa ya, mungkin modelnya ini apa sih, kayak kita perlu punya sertifikat. Jadi kita sertifikat kalau misalkan kita mau kemanapun, aksesnya kan jadi lebih mudah. Kita tinggal nunjukin barcode-nya itu. Buat teman-teman, itu barcode itu nggak bisa kita otak-atik ya, maksudnya itu sudah real, ada nick kita, nama kita. Jadi kalau misalkan kita mau kemana-mana, tinggal nunjukin itu sama KTP udah. Jadi nggak perlu lagi untuk yang lain-lain. Tapi bukan berarti kita habis habis kita vaksin kita sudah terbebas dari penyakit. Enggak, penyakit itu tetap ada, penyakit itu nggak bakal bisa hilang. Serius, penyakit itu nggak bakal bisa hilang. Contohnya gini ya, gue punya penyakit amandel ya. Cara untuk mengobati amandel adalah operasi. Apakah operasi langsung bakal buat kita untuk sehat? Enggak. Karena gue punya teman juga, dia punya amandel, dia operasi. Nggak usah gitu ya, ibu gue
punya amandel operasi. Minusnya jadi punya suara tuh kayak lebih pendek. Maksudnya pernapasannya agak lebih pendek. Dan ada juga punya teman yang dia memang sehat, maksudnya dia sekalinya sakit tapi nggak enak juga, sekalinya sakit dia ke rumah sakit. Tapi gue kalau sakit cuma minum amoxilin. Berapa sih? Iya, minum cuma gitu aja, antibiotik aja. Udah sehat. Nggak gini. Ya cuma gitu kadang pikiran. Kalau sudah kerjaan ya paling tepat ya. Udah tas udah mending istirahat. Udah. Cuma itu aja. Jadi deh kita ngomongin untuk vaksinasi ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman ya. Buat teman-teman yang kalian mau vaksin, itu aja sih cara dari gua. Dan yang pasti buat teman-teman semuanya ya, jangan baru ada corona baru kalian untuk melakukan sebuah kebersihan kayak cuci tangan. Itu udah dari dulu ya. Jangan baru sekarang baru kalian pakai ini hand sanitizer, harus pakai ini. Berarti Anda selama ini kemana aja, wahai para manusia ya, paham ya. Ya intinya buat teman-teman yang beragama Islam ya, khususnya kalian adalah daripada kalian pakai hand sanitizer gini, kalian tuh wudhu itu bagus ya. Tapi kembali lagi, kalau kalian salah wudhu ya sama aja. Bukan ceramah tentang agama, tapi ya karena memang itu yang gue rasain. Karena gue juga kerja di jalanan selama masa jalanan tuh udah matian selama COVID-nya ya. Gue ngerasain di jalan tuh gimana ya alhamdulillah sih. Maksudnya gue sudah bertemu sama berbagai macam orang. Karena gini ya, kalau misalkan orang kena COVID terus mereka berhubungan sama orang yang tidak kena COVID, apakah dia langsung bakal menular? Tidak langsung menular, tapi kembali lagi dengan imunitas tubuhnya. Kalau misalkan imunitas tubuhnya lemah ya udah. Terus cara membangkitkan imunitas tuh gini ya buat teman-teman semua yang kalian itu hidupnya di AC nih, di AC 24 jam, entah di rumah, di kantor, atau aktivitas apapun yang selalu di AC. Ini ya, gue kasih masukan aja. Cobalah sesekali itu kalian keluar untuk cari udara segar, cari sinar matahari. Maksudnya ya menghangatkan tubuh lewat yang jauh lebih baik lah di luar rumah. Maksudnya apa? Ya itu juga membangun imunitas kalian juga. Daripada kalian harus diam di kamar seharian fanatisme dengan corona yang ada kalian nanti jadi ya takut berlebihan lah sama corona ini. Kan tau juga corona ini penyakit yang dimana kita itu harus kembali untuk berpikir bagaimana cara hidup sehat. Itu bukan kita takut nggak berani keluar rumah. Kalau sekalian keluar rumah kalian pakai masker, harus gini harus gitu. Iya ya, protokol oke lah, protokol harus kalian terapin. Tapi kalau kalian terlalu fanatisme juga, contoh lagi nih, kalian keluar rumah ya, atribut sudah lengkap nih, tapi di rumah atau di kamar itu jorok. Ya untuk apa kalian menggunakan protokol tapi hal kebersihan yang kecil aja nggak bisa kalian terapkan? Ya itulah maksudnya, ya jangan terlalu makan sama media. Ketika ada media yang menaikkan sebuah berita yang seperti ini, silahkan, nggak masalah, kita baca, kita cerna, tapi jangan terlalu sampai fanatik. Itu aja sih. Dan buat teman-teman yang terkena COVID-19 ya, jangan dikucilkan, jangan dihina, diejek dan sebagainya, karena ya penyakit itu ya lumrah
Intinya udah ada garis takdir lah untuk hal semacam itu. Nah, jadi untuk COVID itu aja yang gue bisa jelaskan. Dan buat teman-teman semua, semoga sehat selalu, enjoy dengan video. Dan gue minta maaf kalau misalkan ini suara ada noise atau lain sebagainya, karena di kamar ini kan pengap ya, apa ya, karena nggak ada sirkulasi, terus juga pakai kipas ya. Nanti gue beli AC. Beli aja, tapi nggak dibayar. Gak dipakai, anjay. Jadi coba gitu aja deh. Jadi buat kalian sehat selalu ya, lindungi keluarga kalian dengan cara berikan sebuah pemikiran-pemikiran yang positif, ajak-ajak bercanda, ajak-ajak pokoknya refreshing, dalam artian jangan terlalu ditakut-takutkan soal corona. Kita boleh mengingatkan, tapi kita jangan sampai memberikan sebuah ancaman dalam artian, wah jangan keluar nanti kamu kena corona gini. Jangan, itu malah terlalu apa ya, berlebihan lah. Kalau misalkan dia mau keluar silahkan, tapi jaga kesehatan, jaga kondisi imunitas dan sebagainya ya, itu yang lebih penting. Dan buat teman-teman yang suka menyebarkan hoax di grup, hati-hati, nanti mati Anda di WhatsApp sama orang-orang hoax. Kematian Anda hoax. Apa sih, nggak ngerti. Dan itu aja, terima kasih semuanya ya yang sudah nonton video saya. Dan mungkin untuk sekarang settingannya masih ya apa adanya dulu ya. Yang pastinya jangan lupa share ke teman-teman kalian tentang video ini. Dan terima kasih buat yang sudah menonton. Dan semoga gue bisa ya merapikan tempat ini deh, biar jauh lebih bagus nanti di video selanjutnya ya. Terima kasih semuanya. Kalau misalnya ada salah kata atau misalnya kalian pengen komentar, bisa langsung kalian tulis di kolom komentar di bawah sini. Nggak usah malu ya, kenal nggak masalah, sok kenal aja udah, gue senang banget deh. Itu aja, salam gue Rahmat ya, salam driver ojol yang tak takut penyakit. Udah itu aja deh, thank you semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat bekerja dan selamat melanjutkan aktivitas semuanya. Oh.